Bertemu di sesi terakhir dari mata kuliah Hukum Pidana Internasional hari ini, kita tutup dengan instrumen yang sangat penting untuk menentukan penegakan hukum pidana internasional, yaitu kontribusi pengadilan hak asasi manusia. Sebenarnya kalau kita lihat ketika kita berbicara berkaitan dengan sejarah pengadilan hak asasi manusia dibentuk, khususnya di Indonesia sebagai bagian dari contoh pengadilan yang memang sudah dibentuk oleh negara-negara untuk salah satunya menegakkan dan mengadili para pelaku yang diduga melakukan kejahatan internasional. Sejarah pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya didasari adanya rasa dan reformasi untuk pelindungan HAM sebagai bentuk primary trigger faktor. Apa itu? Bahwa peristiwa yang terjadi sejak tim-tim dan juga adanya beberapa kasus yang terjadi di tahun 1998 dan juga adanya amandemen Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A sampai dengan J dan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Perpu Nomor 1 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dia dikatakan sebagai pengadilan ad hoc. Artinya pengadilan ini adalah pengadilan yang memang dibentuk khusus untuk mengadili beberapa peristiwa-peristiwa yang dianggap serius. Nah, pengadilan HAM ad hoc ini contohnya peristiwa tim-tim yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan juga ada peristiwa Tanjung Priuk. Nah, peristiwa inilah yang hingga saat ini menjadi salah satu bentuk bahwa adanya perkara yang dapat dilakukan prosesnya di dalam pengadilan HAM. Di Kepres 96 tahun 2001 misalkan, pelanggaran HAM di Dili pada saat itu di bulan April sampai September 1999, juga pelanggaran tahun 1984 itu diadili di sana. Nah, di pasal 7 Undang tahun 2000 tersebut, pasal 7 nomor 26, ada kejahatan genosida yang juga dimasukkan sebagai salah satu kejahatan yang dapat diadili di pengadilan HAM kita. Ada juga kejahatan terhadap kemanusiaan tentunya kalau kita lihat di kejadian Tanjung Priuk maupun kejadian di tim-tim, itu adalah salah satu semangat bahwa proses pengadilan ini dapat dimasukkan sebagai yurisdiksi materi atau material dari kewenangan pengadilan HAM. Kecuali terkait dengan kejahatan perang dan juga agresi, maka pasal 7 menggunakan hybrid model yang diakui di dalam sistem penegakan pidana internasional kita. Nah, bagaimana hukum acara yang diberlakukan? Nah, kita mengenal adanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Tentunya KUHP kita sudah menetapkan adanya bagaimana siapa yang menjadi penyidik, siapa yang menjadi penyelidik, siapa yang berwenang untuk menegakkan proses acara hukum pidana tersebut. Di dalam pengadilan hak asasi manusia kita memiliki sedikit perbedaan terkait penerapan hukum acaranya. Misalnya, penyelidikan yang dilakukan dalam dugaan kejahatan pidana internasional itu dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Jadi penyelidikan dilakukan oleh mereka dengan melakukan wawancara, investigasi, mengundang saksi-saksi atau pihak yang memang berkepentingan untuk dapat dimintai keterangan.
Terus setelah itu langsung ketika berkas lengkap itu akan dikirim kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, dari sini prosesnya itu sangat spesial, bahwa kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung, harus menyelidiki, memeriksa berkas-berkas yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Jadi selain menerima berkas dalam tingkat penyidikan, begitu Jaksa Agung juga harus meneliti bagaimana berkas tersebut disiapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kita. Yang selanjutnya ada proses penuntutan. Jaksa Agung juga akan turun untuk menjadi jaksa penuntut dalam proses pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan-kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan internasional, terutama 4 kejahatan yang memang masuk dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Setelah itu berkaitan dengan jangka waktu penyidikan, jangka waktu penuntutan dan juga persidangan, ya kan, jangka waktu penahanan bisa dilakukan lebih lama karena ini adalah kejahatan yang spesial. Majelisnya pun dilakukan oleh 5 orang majelis, berbeda dengan perkara pidana. Dan juga di sini kejahatan internasional ini yang memang dia terkategori dari 4 kejahatan utama dan juga yang terkategori dalam pasal 7 misalkan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka tidak berlaku daluarsa. Artinya dapat dilakukan proses pemeriksaan dan proses pemidanaan terkait dengan hal itu. Nah, bagaimana perbedaan dengan ICC? Tentu secara yuridiksi materi, pengadilan HAM kita memiliki perbedaan secara materi. Kita bisa lihat di Undang tahun 2000 misalkan, ketika agresi dan juga kejahatan perang, ya kan, itu diikuti dalam pasal 7 huruf K Statuta Roma, sama dengan Statuta Roma. Nah, adanya asas retroaktif di situ, adanya perbedaan dengan ICC, ya, penjatuhan pidana mati, prinsip pidana minimum khusus, dan juga proses pra-peradilan. Jangka waktu pemeriksaan dan penahanannya pun itu ada perbedaan dengan ICC, serta bagaimana sistem pembuktiannya juga tentu ada perbedaan dengan ICC karena kita menggunakan sistem hukum pidana nasional kita, serta elemen of crimes-nya dan upaya hukumnya dilakukan berbeda dengan ICC. Dari sini, di akhir sesi dari perkuliahan saya hari ini, saya ingin menutup perkuliahan hukum pidana internasional saat ini dengan beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Bahwa pertama, hukum pidana internasional ini adalah 2 disiplin ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu disiplin hukum pidana dan juga disiplin hukum internasional. Tapi secara singkat, HPI ini adalah sekumpulan kaidah atau dasar hukum yang memang dipakai oleh internasional untuk memerangi kejahatan internasional. HPI sendiri masuk dalam mata kuliah kekhususan dalam hukum pidana sebagai wujud bahwa keadilan harus diterapkan, bahwa respon dari masyarakat internasional juga penting dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada aturan yang mengaturnya, dan tidak ada suatu kejahatan yang dapat dibiarkan sebelum adanya penegakan hukum dilakukan. Sekian, saya tutup mata kuliah hukum pidana internasional hari ini. Sampai bertemu dalam mata kuliah yang lain. Salam sejahtera, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.